Sekarang kita mempelajari ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, memiliki ciri kebahasaan sinonim. Sinonim yaitu persamaan kata ya. Kalau antonim itu lawan kata. Sedangkan kata bilangan atau numeralia itu nomor, angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Misalnya yang pertama langkah yang digunakan ini, kemudian langkah kedua apa, langkah ketiga apa, seperti itu. Kemudian kalimat majemuk atau kompleks ini dia memiliki dua kejadian atau dua unsur. Contohnya Ani sedang di dapur dan Ali sedang main bola di halaman. Itu kan ada dua struktur, dua kejadian. Ani sedang di dapur memasak dan Ali sedang main bola di halaman. Seperti itu. Kemudian kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah ini contohnya di dalam teks laporan percobaan, guntinglah kertas membentuk bulat. Guntinglah itu kalimat perintah ya. Kemudian tempelkan, misalnya jarum ke pakai lem, itu kalimat perintah ya, menyuruh menempelkan. Kemudian apalagi kalimat perintah banyak, tutup pintu itu. Misalnya lagi arahkan jarum jam ke utara, arahkan kompas ke selatan. Nah, itu kata perintah atau imperatif. Buanglah sampah pada tempatnya, itu juga kata imperatif. Kemudian kata tugas, preposisi dan konjungsi. Preposisi ini kata depan ya, seperti di, ke, seperti itu. Kalau di yang menyatakan kata tempat itu dipisah pakai spasi ya. Konjungsi itu kata hubung seperti dan, atau, fungsinya untuk menghubungkan antara kata per kata sampai membentuk kalimat dan menghubungkan kalimat satu dan kalimat lainnya. Konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra kalimat. Kalau intra kalimat itu menghubungkan kata satu dengan kata lainnya sehingga menjadi kalimat, titik. Kemudian konjungsi antar kalimat itu menghubungkan kalimat satu dan kalimat dua, kemudian titik. Kalimat dua menghubungkan kalimat tiga, kalimat tiga menghubungkan dengan kalimat empat, dan seterusnya sampai membentuk paragraf. Nah, jadi konjungsi ini adalah kata hubung seperti dan, oleh karena itu, oleh sebab itu, selain itu. Nah, itu kata hubung untuk menghubungkan agar kalimatnya nyambung, tidak rancu. Ya, kemudian istilah teknis bidang ilmu. Istilah teknis bidang ilmu ini yang mencakup artinya ada keilmuan. Contohnya urin. Urin adalah air kencing. Kemudian lagi amputasi. Amputasi artinya memotong anggota badan dengan terencana. Tujuannya agar misalnya dia kencing manis, agar busuknya tidak menyebar, jadi harus diamputasi, harus dipotong. Nah, misalnya lagi apa? Mutilasi. Kalau mutilasi itu adalah pembunuhan, yaitu pemotongan anggota badan. Apalagi organik. Organik adalah sampah yang bisa didaur ulang. Anorganik, sampah yang tidak bisa didaur ulang. Seperti itu. Ada teknis bidang ilmu. Apalagi banyak, embrio apa, banyak ya, teknis bidang ilmu. Kemudian kata serapan. Nah, kata serapan ini jadi kita Indonesia ini menyerap kata-kata asing atau kata-kata daerah agar bahasa di Indonesia ini lebih maju. Jadi misalnya kayak tryout. Tryout kan sekarang kita ambil, yaitu uji coba. Biasanya kita di sekolah tryout, padahal itu kan bahasa asing tapi sudah kita serap. Nah, artinya uji coba. Ada juga atau juga aktor. Aktor kan tulisannya kayak gini kalau bahasa Inggris. Nah, kalau terus kita serap menjadi aktor seperti ini bahasa asing, ini menjadi bahasa Indonesia. Nah, banyak ya kata-kata serapan ini. Menurut prosesnya ada banyak, jenisnya banyak. Kemudian balon lagi. Balon kan awalnya seperti ini tulisannya, kemudian kita serap menjadi seperti ini. Nah, ini bahasa Inggris, ini bahasa kita. Jadi kita serap menjadi balon. Kita pakai di Indonesia balon. Ya, banyak lagi.
banyak cari saja di Google ya. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Kalau kurang paham bisa bertanya di kolom komentar. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.